Ibu semuanya kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu semuanya. Kita lanjutkan lagi tadabbur kita. Yang terakhir kemarin kita tentang bagaimana tanggung jawab seorang ibu dalam hal menyusui anaknya dan juga tanggung jawab seorang suami kepada mantan istrinya dan anaknya, yaitu tentang menyusui dan memberikan nafkah, tempat tinggal, makanan dan pakaian. Sekarang kita lanjutkan ayat ke-234. Sebelumnya kita sudah membahas tentang talak atau cerai. Kalau perempuan yang dicerai itu talaknya adalah 3 kali suci. Sekarang bagaimana perempuan yang ditinggal wafat atau ditinggal meninggal oleh suaminya, yaitu inilah pembahasannya di ayat 234. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Fa idza balaghna ajalahunna fala junaha 'alaykum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka istri-istri menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai akhir iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka, menurut cara yang patut. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini, yaitu pembahasan tentang bagaimana seorang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya. Dalam ayat ini dikatakan masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Kenapa alasannya berbeda dengan talak cerai, Bu? Padahal tujuannya sama-sama. Talak cerai dengan talak suami meninggal itu adalah untuk mengetahui ada janin atau tidak di dalamnya. Tapi Allah bedakan. Apa alasannya, Ibu? Ada yang tahu? Takutnya istrinya sedang hamil, Pak Ustadz, kalau yang ditinggal cerai. Ya, agar mengetahui status wanita tersebut. Kalau 3 kali suci, oh berarti ini orang ini kena cerai, suaminya masih ada. Kalau seandainya 4 bulan 10 hari, yaitu suami yang ditinggal, istri yang ditinggal oleh seorang suami. Kenapa bagi wanita ada masa iddahnya, sedangkan laki-laki itu boleh memang mereka langsung menikah, tapi secara adab kurang baik ya Bu ya, karena kita juga menjaga perasaan seorang keluarga wanita tersebut. Ini salah satu dalilnya kenapa 4 bulan 10 hari, yaitu ketika Khalifah Umar bin Khattab
membawa pasukan perang, yaitu pasukan perang ketika itu laki-laki. Sehingga ditanya kepada Sayyidina Aisyah, berapa lamakah tahan wanita itu tidak digauli atau berpisah dengan suaminya? Maka ketika itu jawabannya adalah 4 bulan 10 hari. Dan ini sama seperti dalil bahwa wanita yang ditinggal meninggal oleh suaminya itu 4 bulan 10 hari. Kalau setelah itu boleh mereka menikah lagi. Nanti ada masa bergabung, nanti kan kita bahas. Ini salah satu, jadi kenapa yang satu tiga kali suci, yang satu 4 bulan 10 hari. Tujuannya adalah untuk membedakan mana wanita itu yang dicerai masih ada suaminya, mana yang berpisah karena memang faktor suaminya meninggal. Ini alasannya. Kemudian, dalam hal masa iddah wanita yang ditinggal atau yang meninggal suaminya, itu adalah dalam 3 keadaan. Yang pertama, kalau suaminya masih hidup, berapa tadi Bu kalau suaminya masih hidup? 3 kali suci. Kalau suaminya kalau istri kalau suami masih 3 kali suci. Kalau suaminya meninggal, kondisi istrinya tidak hamil, berarti berapa lama Ibu? 4 kali ya? 4 bulan 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Ini kalau suaminya meninggal, istrinya tidak hamil, tiba-tiba dia tidak hamil. Sampai posisi 4 bulan 10 hari tidak ada nih janin di kandungannya. Maka 4 bulan 10 hari. Kalau tiba-tiba ada janin di kandungannya, maka iddahnya jadi berubah, yaitu sampai melahirkan. Dalilnya At-Thalaq ayat surah 65 ayat 4. Jadi langsung berubah. Ketika status mungkin baru sebulan sudah ada gambar, oh ini hamil. Maka otomatis ketika itu juga masa iddahnya berubah. Yaitu menjadi sampai melahirkan. Nah, Jadi nggak boleh nikah ya Pak? Nggak boleh Janda- nikah. Janda Wanita yang yang hamil hamil. Gimana Ibu? Janda hamil itu nggak boleh nikah ya Pak, yang sampai melahirkan ya? Wanita yang hamil nggak boleh nikah. Walaupun dalam kondisi sudah diceraikan ataupun suaminya meninggal. Kita kemarin sudah pernah bahas, ada kondisi seorang istri itu haram dinikahi, kemudian dia bisa jadi berubah, bisa dinikahi. Salah satunya kemarin waktu kita bahas Al-Baqarah, ini yang kita bahas waktu itu Al-Baqarah. Al-Baqarah 221. Salah satunya lelaki atau wanita yang diharam itu ketika musyrik. Kapan dia jadi halal? Ketika dia beriman. Atau contoh yang lain lagi yang seperti kita bahas. Wanita yang hamil itu haram dinikahi. Sampai kapan dia menjadi halal? Yaitu ketika dia sudah melahirkan. Jadi ada kondisi wanita itu haram dinikahi sampai kapan, ada batasnya tertentu jadi haramkan untuk dinikahi. Oke Pak, walaupun dia janda ditinggal nikah gitu ya? Ya, walaupun janda ditinggal nikah, ketika dicerai oleh suaminya, tiba-tiba dia hamil, maka itu tidak boleh. Sampai dia betul-betul sudah lahir anaknya, baru boleh dinikahi. Itu yang pertama. Ayat berapa Pak Ustadz? At-Thalaq surah ke-65 ayat ke-4. Boleh dibaca atau siapa mau baca, Bu Momi? Pak Ustadz, kalau nggak mampu istrinya itu kan ditinggal mati gitu, punya hamil, terus ada yang mau sama dia. Terus nanti Ulang Bu Elsa, ngebiaya- suaranya putus-putus. Maksudnya kalau perempuan itu ditinggal janda ya mati dan hamil, terus ada yang mau gitu, mau ngebiayain orang gitu, mau jadi suaminya, harus nunggu dulu ya? Nunggu 4 Sampai bulan bayi. 10 hari. Padahal Ini kan- pembahasannya di ayat, ini pertanyaan Bu Elsa di ayat 235-nya. Jadi bagaimana seorang yang sedang masa idam, ada orang yang mau melamar, maka lamarannya itu haram dilamar atau diadakan akad nikah. Maaf Ustadz, memotong. Bagaimana kalau zaman dulu di Indonesia yang saya tahu, kalau yang kecelakaannya MBA Ustadz, itu Ya. biasanya dinikahkan. Lalu status pernikahannya itu seperti apa ya Ustadz? Ya, banyak kesepakatan para ulama mengatakan, ini pernah saya sampaikan juga ke ibu-ibu, bagaimana kalau seandainya ada orang yang hamil di luar nikah, tiba-tiba karena menahan rasa malu, udahlah kita nikahkan saja. Banyak pendapat ulama mengatakan bahwa nikahnya haram. Dan itulah salah satu tanggung jawab kedua orang tua bagaimana menjaga anaknya. Sampai kapan mereka boleh dinikahkan? Sampai anak itu betul-betul lahir. Maka apa konsekuensi yang dilakukan kalau seandainya tetap dipaksakan untuk nikah? Yang pertama, seorang anak tidak dapat ahli waris. Yang kedua, anak itu tidak dapat bin dari kedua orang tuanya.
Yang ketiga, seorang anak itu tadi yang pertama tidak dapat ahli waris, yang kedua tidak dapat bin, yang ketiga seorang bapak tidak bisa menikahkan anaknya. Nah, kemudian bapaknya itu nggak boleh si A bin ini, bin bapaknya itu nggak boleh dipakai binnya. Kenapa? Karena dia kondisi hamil di luar nikah. Ustaz, tadi Lalu atau pernikahan yang dilanjutkan itu jadi ibaratnya zina atau maksiat dong Ustadz. Berarti harus Iya, ada benar, pemulangan Bu. atau Oke, terima kasih Ustadz. Iya. Pak Ustadz, Heeh. tadi Tadi. At-Tolak ayat berapa ya? ayat 4. At-Tolak ayat yang keempat. Tadi Pak 4. Ustadz, maaf, binnya kan nggak dapat bin ya Pak Ustadz ya. Padahal kan itu ayahnya sendiri yang. Iya. Walaupun ayahnya sendiri. Kenapa? Karena memang anaknya di luar pernikahan sah. Jadi anaknya nggak dapat bin dari bapaknya. Kasihan juga Dan ya. tidak dapat harta waris dan tidak boleh bapaknya menikahkan. Nah, kepada siapa nanti yang menikahkan? Kalau zaman dulu namanya sultan. Itu dalam hadisnya dikatakan sultan. Apa itu sultan? Yaitu seorang pemimpin negara. Kalau sekarang kita sudah ada yang menaungi di Indonesia KUA. Maka yang berhak menikahkan anaknya bukan bapaknya tapi KUA. Berarti Pak Ustadz binnya itu ke ibu ya? Tidak dapat bin jadi ibu. Oh jadi Ya, nggak kalau pakai. diapakan mungkin ke ibu itu dia binti, jadi binnya tidak ada, jadi tidak ada pakai bin, Bu. Oke. Dan itulah katanya bahasanya anaknya anak haram jadi ibu ya. Kenapa? Karena memang tidak ada binnya, tidak bisa dinasabkan bin kepada anak tersebut. Kasih Pak Ustadz. Ya. Kalau Ini misalnya salah satu. bapaknya nggak tahu, terlanjur nikahkan anaknya gitu, jadi wali saksi ya, apa namanya itu? Akad nikah Jadi, gitu, terus ya, pernikahan nikahnya anaknya tidak jadi sah, haram. Ibu. Jadi Ya, anak kan haram. Ya. kan bapaknya nggak tahu kalau itu nggak boleh gitu. Terus tapi bapaknya tetap nikahin anaknya yang udah gede jadi saksi apa jadi anak itu, jadi nikahin ya, apa namanya, akad ya. Kalau laki akad tuh Nikah. saya nikahkan gitu. Terus jadi pernikahan anaknya itu batal ya Pak Ustaz. Batal, Jadi anaknya karena nggak tahu sama batal. sekali gitu. Jadi Iya. harus kalau tahu harus diulang gitu anaknya. Kalau seandainya tahu harus diulang lagi. Makanya diulang seorang lagi pernikahannya. KUA itu ketika menikahkan seseorang itu harus ditanya, sudah pernah menikah sebelumnya kah, atau ini pernikahannya sudah terjadi di luar nikah kah? Nah, juga harus KUA-nya sebelum dia menikahkan orang yang ingin dinikahkan harus betul-betul ditanya. Kalau zaman sekarang kan nikah bisa di mana aja, Pak mana kok aman ini nggak tahu itunya. Itulah zaman sekarang karena memang sudah menjadi tidak tabu, jadi hal biasa Bu ya. Zaman sekarang orang yang hamil di luar nikah itu kalau dinikahkan sudah tidak aneh. Kalau mungkin berapa puluh tahun sebelumnya dulu mungkin aib besar Bu ya. Kalau sekarang sudah jadi hal yang tidak terkejut orang lagi mendengarnya. Ustaz mau dibaca Ustaz atau boleh dibaca Ibu terjemahnya, siapa yang mau baca Ibu? saya Ustaz ya. Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi atau menopause di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Ya, jadi kondisi wanita tuh yang kalau dia meninggal laki-lakinya, suaminya ada 3. Yang pertama kalau dia tidak hamil 4 bulan 10 hari. Kemudian kalau tiba-tiba ketahuan di tengah jalan dia hamil, maka semakin panjang masa iddahnya sampai dia melahirkan anak tersebut. Nah, kalau seandainya suami itu suaminya meninggal, tapi meninggalnya itu baru akad nikah, tiba-tiba langsung menikah, mereka belum pernah melakukan hubungan suami istri, maka iddahnya tidak ada. Itu dalam surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 49. Jadi kalau seandainya begitu akad nikah, langsung suaminya meninggal di tempat tiba-tiba, mereka belum pernah melakukan hubungan suami istri, maka tidak ada masa iddahnya, boleh wanita tersebut langsung menikah kepada laki-laki lain. Al-Ahzab, surah 33 ayat 49. Boleh siapa mau baca Ibu? Saya baca Pak Ustadz. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan.
namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Ya, jadi apa maksud mut'ah itu, Bu? Nanti akan kita bahas juga tentang mut'ah ya, Bu ya. Nanti di ayat berikutnya ada pembahasan tentang mut'ah. Mut'ah itu adalah pemberian sukarela ya, Bu ya. Jadi kalau seandainya belum digauli, ketika itu belum digauli, maka kita berikan mut'ah. Mut'ah itu kalau seandainya sebelumnya belum ada pembahasan tentang pembahasan tentang mahar, belum ada kesepakatan dari kedua belah pihak, maka seorang istri atau seorang suami itu bisa memberikan maharnya setengah. Calon keluarga suaminya bisa membayar itu dengan setengah. Tapi kalau seandainya sudah pernah digauli istri tersebut, itu maharnya penuh diterima. Itu namanya mut'ah. Itu untuk perkara mahar, tapi bukan masa iddah ya. Kita lanjutkan lagi, Bu. Jadi kita sudah tahu kalau yang wanita ditinggal oleh suaminya, meninggal suami itu 4 bulan 10 hari. Fa idza balaghna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Kemudian apabila telah sampai akhir masa iddah, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka. Apa maksudnya terhadap diri mereka? Yaitu apabila seorang wanita yang ditinggal atau meninggal suaminya, maksudnya di sini apa kalau kita pahami mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka. Nah, kita bahasannya masih rancu ya, Bu ya. Maksud di sini adalah masa bergabung. Apa maksudnya masa bergabung ini? Apabila dalam masa iddah tersebut 4 bulan 10 hari, seorang wanita tersebut yang meninggal suaminya dilarang keluar rumah. Apabila dia ingin keluar rumah, baru hanya diperbolehkan kalau dalam kondisi darurat. Itu salah satu ya, Bu ya. Jadi masa bergabung. Jadi 4 bulan 10 ini masuk seorang istri tersebut masa bergabung. Salah satu apa tujuan dari masa bergabung itu, Bu? Menghargai seorang suami kita yang meninggal. Bukti kecintaan kita terhadap suami kita yang meninggal. Tanda cinta itu seorang yang sudah menikah itu atau sebelum menikah, atau ketika proses menikah, atau sesudah menikah, Ibu. Atau sesudah suami itu tidak ada. Biasa tanda cinta itu baru muncul. Jadi kan biasa orang berumah tangga sebelum nikah. Setelah udah nggak ada, Ustaz. Ya. Yang dinamakan cinta itu terjadi 2. Yang pertama, kalau sebelum nikah itu namanya bukan cinta. Itu namanya pacaran dan dosa ya, Bu ya. Kemudian yang cinta sebenarnya itu adalah ketika mereka proses berkeluarga. Dianjurkan saling mencintai agar tumbuhnya sakinah, mawaddah, warahmah. Dan yang kedua, bukti cintanya itu adalah seorang menunjukkan cinta ketika suaminya sudah tiada, dia masih rela untuk mengenang masa-masa ketika kebaikan-kebaikan zaman dulu yang ia lakukan. Itulah masa bergabung namanya, Bu ya. Maka kita tidak boleh keluar dari rumah, tujuannya adalah untuk menghormati almarhum suami kita, atau juga menghormati keluarga dari suami kita, Bu. Karena mereka juga punya keluarga. Dan inilah salah satu menghormati dari keluarga. Tidak boleh keluar rumah. Kemudian, apalagi yang berikutnya selain keluar rumah? Tidak boleh berhias. Jadi, orang yang melakukan masa bergabung itu tidak boleh berhias. Jadi, di sini dikatakan dalam ayat ini terhadap diri mereka, yang mereka biasa lakukan sebagaimana diri mereka. Jadi mungkin seorang wanita itu kan mungkin biasa-biasa kalau ada suami suka bermake up, ya semualah berdandan ya, Bu, sebagaimana biasanya. Dan dalam masa bergabung ini tidak boleh. Kenapa? Karena nanti akan timbul fitnah. Suami baru meninggal berapa hari sudah dandannya luar biasa. Kalau zaman sekarang mungkin sosial media ya, Ustaz ya. Nggak boleh posting. Nah, jawaban Bu Elsa mungkin kondisi zaman sekarang tidak posting-posting di sosial media, lagi bergalau, lagi bermasalah, atau ketika itu bermake up juga nampakkan kita sedang bersedia, itu juga tidak boleh, Bu ya. Di sosial media kalau zaman sekarang. Ya benar, Bu Elsa. Kalau kondisi zaman sekarang. Kalau kerja, istrinya kerja gimana, Ustaz? Iya. Kalau seandainya kerja, nah bagaimana juga harus kondisi keluar rumah.
Kalau dalam kondisi darurat itu diperbolehkan, mungkin ada kewajiban, dia punya kerja dinas, maka itu diperbolehkan. Tapi sebaiknya bukti rasa kecintaan kita atau tandanya kita mendapatkan musibah, kalau seandainya bisa dari kantor kita mengizinkan, itu lebih baik kita cuti. Tapi kalau bisa tetap kerja. Tapi kurangilah gaya kita seperti biasanya. Mungkin kalau bekerja bincunya tebal, bedaknya tebal, minyak wanginya begitu harum, maka sekarang paling tidak kita kurangi. Tidak seperti biasanya. Seperti Tapi itu. nggak mesti pakai baju hitam, nggak usah, memang nggak ada. Tidak kan mesti baju hitam. Kenapa? Kalau kita lihat dalam kondisi kebiasaan orang jahiliyah dikatakan, orang jahiliyah itu masa bergabungnya 1 tahun. Kemudian mereka bisa biasa menggunakan pakaian hitam selalu selama 1 tahun itu. Dan itu dilarang. Jadi orang jahiliyah seperti itu kebiasaannya, Bu ya. Tidak meski pakaian hitam. Tapi paling tidak dari gerak-gerik kita, pakaian kita menunjukkan bahwa kita sedang dapat musibah. Ini maksudnya, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka. Nah, kapan boleh kembali normal lagi? Pakai pakaian yang biasa, mungkin mau berdandan bagus, mau keluar rumah, ketika sudah habis masa iddahnya. Kemudian menurut cara yang patut juga ketika bersedih itu masa iddah juga kita nggak boleh Bu ya meraung-raung melebihi dari ketentuan yang ada itu juga tidak boleh. Atau juga ketika itu tidak boleh berdandan tapi nggak boleh juga nggak mandi ya Bu ya. Dikatakan di sini menurut cara yang patut, karena bersedih nggak mau berdandan nggak mandi 4 bulan 10 hari itu juga salah. Jadi sesuai dengan cara yang patut yang semestinya. Tidak boleh mungkin saya ketika keluarnya mengundang orang lain curiga, fitnah atau tidak. Kita bisa merasakan dari gerak-gerik kita. Kemudian, wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui tentang apa yang kamu kerjakan. Kemudian pertanyaan Bu Elsa tadi, nah bagaimana kalau seandainya dalam kondisi masa iddah ada laki-laki yang berusaha atau mencoba untuk mendekati wanita tersebut atau ingin melamarnya? Inilah dalil jawabannya. Wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khutbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wa la ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh wa'lamu annallaha ghafurun halim. Saya simpulkan dulu kesimpulan di ayat 2, 3, 4 ini. Kesimpulannya paling tidak bisa kita ambil ada 2. Perempuan yang suaminya meninggal wajib menjalankan iddah 40 hari. Kecuali bagi yang hamil, iddahnya sampai dia melahirkan anaknya. Namun apabila sementara ulama yang berpendapat bahwa dalam kasus wanita hamil ditinggal mati suaminya, iddahnya adalah mana yang paling panjang dari iddah itu. Maksudnya tadi Bu ya, ketika dia tidak hamil maka 4 bulan 10 hari. Ketika hamil maka iddahnya semakin panjang. Sedangkan istri yang belum digauli maka tidak ada masa iddahnya. Kemudian setelah lahir maka boleh wanita tersebut dilamar oleh laki-laki lain. Kalau dia tidak hamil maka boleh dilamar 4 bulan 10 hari. Tapi kalau dia hamil tiba-tiba baru boleh dilamar laki-laki lain ketika sudah anaknya lahir. Itu kesimpulan dari ayat yang pertama kita baca. Kemudian kita baca terjemahnya. Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran. Nah, jadi ini ada perempuan masa iddah. Kemudian mungkin ada laki-laki mantannya dulu Bu yang nggak kecapean. Coba meter kembali, tiba-tiba suaminya sudah meninggal. Nah, tidak boleh seorang suami yang ingin mengejar perempuan tersebut mengutarakan dengan kata langsung. Nanti kalau seandainya itu saya langsung lamar kamu ya, kalau sudah habis masa iddahnya. Itu tidak boleh. Yang diperbolehkan itu bagaimana? Ada kata kiasan. Contohnya apa? Kata kiasan gitu. Saya suka sekali dengan sifat wanita tersebut. Sehingga walaupun tujuan dari akhirnya nanti laki-laki itu mengejar, tapi tidak boleh tercetus dari mulut seorang laki-laki tersebut kalau dia ingin melamarnya. Yang diperbolehkan itu hanya sindiran. Bagaimana sindirannya? Contoh tadi saya katakan, saya suka dengan sifat wanita tersebut. Ngerti Bu ya? Sabar gitu ya. Soalnya Bu, Sabar menanti.
Iya. Jadi kalau tiba-tiba Ku tunggu laki-laki merasa jandamu galau, nggak boleh ya. nah itu nggak boleh Bu ya juga. Jadi nggak boleh langsung tercetus. Kalau mau ngomong betul-betul laki-laki itu suka, dia harus pakai bahasa sindiran ya Bu ya. Saya senang dengan sifat wanita tersebut. Nggak boleh. Setelah itu saya harus siap langsung nikahin, itu nggak boleh. Maka di sini yang diperbolehkan itu yaitu dengan bahasa sindiran. Bu ini kalau itu ada di truk-truk kutunggu jandamu tuh. Enggak, kubur suami belum kering udah buka kartu nikah. Iya. Itu nggak boleh Bu ya. Jadi kalau ada laki-laki yang betul wanita tersebut suka juga kepada mungkin yang zaman sekolah mereka dulu pacaran atau bagaimana, ingin balik tiba-tiba, itu harus pakai bahasa sindiran, tidak boleh bahasa yang jelas ada tujuan untuk pernikahan. Kemudian kalau seandainya kapan lagi boleh seorang itu ada laki-laki lain yang ingin masuk, itu kan bahasanya ada laki-laki lain yang ingin masuk. Kalau dalam talak ini wanita yang ditinggal oleh suaminya. Kalau dalam talak yang dicerai bagaimana Ibu kondisinya? Ya. Kalau dalam talak roja'i ini kan boleh bahasa sindiran ya, dan tidak ada dosa bagimu kalau laki-lakinya sudah meninggal, boleh disindir-sindir dengan bahasa pujian-pujian. Mungkin karena ada maksud tertentu dengan sindir-sindiran. Nah itu kalau yang memang laki-lakinya sudah tidak ada. Nah kalau seandainya yang cerai masih ada, ini lihat kondisinya. Kalau dalam talak roja'i, apa itu talak roja'i yang sebelumnya pernah saya sampaikan Ibu? Talak rujuk, suami mengucapkan talak 1 atau 2 dan boleh merujuk kembali dengan syarat menunggu masa iddah 3 kali suci. Ya. Kalau dalam talak roja'i tidak boleh laki-laki lain berusaha memuji-muji wanita tersebut. Ini kan bahasanya boleh memuji-muji dengan sindiran. Tiba-tiba ada, ini nampaknya dia baru mulai cerai di masa iddah. Laki-lakinya belum meninggal, ada laki-laki lain yang kedua mencoba untuk menyindir-nyindir, mengambil hati wanita tersebut, maka itu tidak boleh diharamkan. Kalau talak roja'i. Kenapa? Karena kita masih berusaha, kita masih berharap yang namanya talak roja'i itu masih bisa harapan balik ke suaminya yang pertama. Maka jangan coba laki-laki lain berusaha untuk memuji-muji wanita tersebut. Kenapa? Kita berharap agar kembali lagi keluarga mereka menjadi baik. Itu kalau talak roja'i. Tapi kalau talak ba'in, apa itu talak ba'in Ibu? Talak ba'in itu talak suami mengucapkan talak 3, maka suami tidak boleh rujuk ke istri. Tidak boleh rujuk ke istri. Kalau dia ingin rujuk harus menikah kepada harus menikah 3 kali. Iya. Kalau di talak roja'i, gimana Ibu? Menikahnya sekali aja Ustaz ya. Talak 3 tuh. Apa 3 kali juga dengan orang lain? Sekali lah Bu. Sekali. 3 kali enak banget. Sekali tiba-tiba cerai itu tidak boleh dibuat-buat juga Bu ya. Ini saya ingin balik ke suami saya yang pertama. Sebentar aja seminggu menikahnya tidak boleh. Harus nikahnya tulus dari hati. Nah tiba-tiba di pertengahan jalan mereka tiba-tiba cerai kembali, baru dia boleh kembali ke suaminya yang pertama. Nah jadi ada 2 kondisi yang boleh dengan sindiran itu. Yang pertama, ketika suaminya meninggal. Jadi dalam masa iddah wanita tersebut, kemudian dalam masa 4 bulan 10 hari ada laki-laki lain ingin suka dengan wanita tersebut, bolehlah menyindir sendiri Bu ya, pasang sinyal sedikit-sedikit ya Bu ya, atau sudah meter-meter ini perempuan baik seperti itu. Tapi nggak boleh terlintas dari mulut laki-laki tersebut. Atau wanita yang sudah ditalak ba'in, yang sudah ditalak 3, maka boleh laki-laki yang suka dengan wanita tersebut menyindir-nyindir kalau dia ingin suka dengan wanita tersebut. Yang tidak boleh itu adalah ditalak roja'i. Kalau talak 3 yang digantung nggak boleh Ustaz ya? Talak digantung juga nggak boleh Bu. Akibatnya viral nanti. Oke Bu ya, kita lanjutkan. Jadi yang maksud di sindiran ini yaitu boleh tadi kalau kita suka boleh nyindir, saya suka dengan sifatnya, orangnya baik. Itu mungkin cara-cara menggoda awalnya lah mungkin ya Bu ya. Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz maaf. Tadi yang talak bain itu kasihan juga atau gimana ya Pak Ustadz? Berarti istrinya bekas orang dulu ya Pak Ustadz ya? Iya, dan itu sudah konsekuensi yang harus dijalani. Oh, ya ampun. Terus ke orang lain dulu nikah ya? Jarang tuh Comomi, jarang kayak gitu.
tuh. Iya, bekas orang lagi. Jarang kayaknya ya. Berarti Astagfirullah. kalau Auzubillah. udah benci banget Ustaz ya. Ya karena sudah 3 kali Bu ya, sudah 3 kali balik. Udah benci banget ngomong kayak Masih gitu. cerai pertama, cerai kedua. Kalau laki-laki ngomong talak 3 berarti udah benci banget sama istrinya gitu ya Ustaz ya. Seperti itu. Apa gimana? Seperti itu karena sudah memuncak kali bencinya. Niatnya Tapi pasti kalau udah nggak seandainya mau lagi. tiba-tiba mereka ingin balik, itu tidak boleh orang tua atau keluarganya menghalangi mereka untuk balik. Ini kita pernah bahas di dalil sebelumnya. Kita lanjutkan lagi Bu ya. Wala junaha alaikum fi ma arratum. Saya terjemahnya saya baca. Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran. Atau kamu sembunyikan keinginan dalam hatimu. Nah, atau seorang laki-laki tersebut menahan dulu nih. Ketika sudah habis 4 bulan 10 hari, baru langsung. Nah, seperti itu. Itu atau ditahan dulu, sembunyikan dalam hati. Nah, kemudian sebenarnya talak 3 aku jatuhkan talak 3 itu sebenarnya nggak perlu juga ya Ustaz ya. Sekarang saya tanya mau ukuran waktunya. Suaranya putus-putus Ibu. Maaf Ibu. Iya, maksudnya talak 3. Maksudnya seorang suami melakukan talak 3 itu berarti nggak perlu juga ya. Misalnya ngomong saya talak 3 kamu gitu nggak perlu. Atau ngajuin talak 3 untuk apa gitu. Sebenarnya tahan Kemarin aja itu kan emosi ya. Iya, kemarin kita sudah bahas bagaimana hukum ada orang yang mengatakan langsung talak 3. Itu sebagian ulama berpendapat langsung bisa dikatakan talak 3. Tapi karena hukum kita di Indonesia dikaitkan juga dengan negara, sebagian ulama yang lain mengatakan walaupun seandainya suami mengatakan talak 3, maka yang pertama adalah jatuh talak 1 dulu sesuai dengan urutannya. Jadi ada perbedaan pendapat ulama Ibu ya. Itu untuk jumlah talak. Kemudian mana tadi sampai ayat atau kamu sembunyikan keinginan kamu dalam hati. Jadi boleh kita sembunyikan nanti dalam hati setelah 4 bulan 10 hari baru kita sampaikan keinginan kita dengan menikah wanita tersebut. Sekarang saya tanya Bu dari segi waktu. Contoh, kalau suaminya meninggal, ini dari ulama mengatakan dari segi waktu. Kalau dari suaminya meninggalnya contoh jam 10 pagi. Berarti 4 bulan 10 hari. Jam berapa nanti hitungannya terakhir 4 bulan 10 hari ini? Maksudnya gimana Ustaz? Nggak ngerti ya, saya. Nggak ngerti, saya tanya nih. Ini dibahas para ulama juga. Kan contohnya si A suami, si B wanitanya. Laki-lakinya ini meninggal jam 10 pagi. Contoh baru menikah. Sudah menikah, berarti meninggal jam 10 pagi. Berarti seorang wanita tersebut sudah duda. Kemudian dia masuk masa iddah 4 bulan 10 hari. Janda Ustaz. Masanya seorang itu boleh membuka diri lagi untuk menikah dengan laki-laki lain. Apakah jam 10 juga seperti waktu suaminya dulu meninggal? Iya Ustaz. Sepertinya Pak Ustaz. Iya Ustaz. Biar genep gitu 4 bulan 10 hari, jam 10 pagi 4 juga. bulan ya 10 hari juga berarti. Ya. Apakah tetap jam 10 ketika suaminya meninggal dulu? Ya enggak lah ya, dihitung dari 4 bulan itu. Jamnya ya wallahu alam ya, enggak lah Ustaz. Dihitung jamnya aja nanti pakai timer Ustaz. Kapan mereka tuh boleh membuka hati? Apakah sesuai dengan jam suaminya meninggal? Pakai timer Ustaz. Kalau saya setelah jam 10 Ustaz. Pakai timer dan ulama adalah 40 hari 40 malam terhitungnya waktu maghrib. Oh, maghrib jadi Jadi terhitung waktu maghrib. Kalau seandainya suaminya meninggal jam 10 pagi, nggak boleh dia membuka hatinya di jam 10 pagi juga. Dia baru boleh membuka hatinya setelah sholat maghrib. Oke. Jadi ini juga diatur. Itu tanggal Islamnya. Itu kenapa ya Pak Ustaz? Kenapa harus maghrib Pak Ustaz? Karena hitungan hari itu perpindahannya bulan Hijriah itu adalah ketika maghrib. Oh, kita ngikutin perpindahan waktu di Islam ya Pak Ustaz. Ya sabar-sabar dikit lah dari jam 10 ke maghrib, sabar-sabar lah. Berarti nggak boleh jam 11 ya Ustaz ya? WhatsApp-nya dibuka setelah maghrib kalau gitu ya. WhatsApp-nya dibuka setelah maghrib. Iya. Ibu nih hot Buka banget. Mulai malam berarti Ustaz. Mulai buka-buka apps, dating apps ya. IG, Facebook.
WhatsApp dibuka Ada setelah maghrib. aturannya. Jadi itu luar biasanya Bu ya. Mulai Nggak go boleh kita publiknya menyamakan. after maghrib, mulai go Dulu publik. suami saya meninggal jam 10 pagi, ya itu nggak boleh jam 10 pagi. Oke. Ukurannya adalah setelah maghrib. Baik Ustaz. Kalau Jam 12 malam. salah satu guru yang dicerai itu kapan Bu batasnya? Menurut waktu atau menurut apanya? Kalau seandainya yang dicerai suaminya masih ada. 3 kali Maksudnya masa bagian suci. 3 kali masa Setelah suci. masa suci hari pertamanya. Jadi setelah mandi, suci hari pertamanya itu, nah itu sudah habis masa Baru iddah. boleh. Mandinya ya Bu itu yang dihitung emosinya sucinya. udah nggak ini masih normal lagi Ustadz. Kalau masih haid itu nggak normal. Jadi setelah haid biasanya normal itu. Iya, setelah suci, Emosi. setelah mandinya Bu. Kalau ngebohong Ustaz, ngebohong udah 3 kali, padahal baru sekali suci gitu. Dan itu yang tidak boleh Bu, itu kebiasaan bangsa jahiliyah. Oh, ngebohong Kenapa gitu ya? bangsa jahiliyah itu suka menutupi karena kesalnya dengan mantan suaminya, sehingga mereka menutupi bahwa mereka mengatakan ada yang masa iddahnya sudah habis, sehingga ada faktor karena tidak suka dengan suaminya, ada faktor mungkin tidak suka dengan anaknya, dia nggak pingin bin anaknya itu dari mantan bapaknya, dia pingin anaknya bin dari laki-laki lain. Kalau yang Mau itu seperti cepat-cepatnya. sekarang suami istri yang ada hamil dalam kandungnya dia sembunyikan. Jadi zaman dulu juga ada yang ngebohong Ustaz deh. Ada, itu masa zaman jahiliyah, maka turun dari itu maksudnya Bu. Jadi apa asbabun nuzulnya turun dari itu sesuai dengan pertanyaan Bu Elsa tadi. Karena wanita zaman jahiliyah dulu tuh suka menutupi masa iddah mereka. Sehingga dibuat patron ukuran yang jelas. Sampai kapan mereka harus menunggunya. Nah, seperti itu Bu ya. Jadi kalau wanita yang meninggal suaminya masa habis iddahnya maghrib. Kalau seandainya yang dicerai oleh suaminya ketika suci di hari pertama, itu baru boleh kita mengadakan akad nikah dengan laki-laki yang lain. Kemudian kita lanjutkan. Atau kamu menyembunyikan Ustaz sudah azan Ustaz di tempat saya. Oh sudah, saya habiskan ayatnya Bu ya, biar besok kita tidak nunggu. Medar pun sedikit lagi nih Bu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut nama mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian untuk menikah dengan mereka secara rahasia. Ini juga Bu ya, diam-diam WhatsApp chattingan, suamiku sudah meninggal. Ini rahasia Bu ya. Chattingan dulu mantan pacarnya dulu itu tidak boleh. Kalau jangan sekarang chattingan. Marah Ustaz. Nah itu nggak boleh Bu ya. Berarti dia tidak menunjukkan masa bergabung dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik tadi seperti saya katakan tadi, saya suka dengan akhlakmu atau bagaimana. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum masa iddahnya habis. Maka orang yang melakukan akad nikah ketika masa iddah itu nikahnya haram, maka nikahnya tidak sah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi dalam ayat ini adalah wanita itu suatu waktu bisa haram dinikahi, tapi ada batas haramnya. Kalau yang ditinggal suaminya sampai masa iddahnya. Jadi kalau dia hamil sampai dia melahirkan. Maka paling tidak di ayat 235 ini apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Yaitu terhadap perempuan yang masih dalam masa iddah wafat atau iddah ba'in, boleh diucapkan kata-kata sindiran yang maksud ingin meminang bila telah habis masa iddahnya. Kalau talak roji'i tidak boleh ya Bu ya. Kenapa? Karena kita berharap dia balik ke suaminya yang lama. Kemudian yang kedua, tidak boleh mengadakan pertemuan secara sembunyi-sembunyi atau memberi janji-janji terhadap perempuan tersebut untuk melakukan akad nikah, baik chattingan dengan laki-laki lain. Jadi kalau masa iddah itu kalau bisa jangan tutuplah HP kita ya Bu ya. Tutuplah sosial media kita. Jangan tebar pesona. Berarti keluar dari WhatsApp grup kuliah, sekolah ya. Ya, kalau untuk nambah ilmu boleh mungkin Bu, dengar kajian apa semua, tapi juga tidak boleh ada mantan-mantan Pak Ustadz. Iya, ya. Itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya orangnya ngirim-ngirim barang begitu gimana? Kalau maksudnya kayak maksudnya lebih kayak apa sih istilahnya itu tidak suka memberi lagi. Terima aja. Kalau sudah kebiasaannya di luar, sudah kebiasaannya di luar sebelum kita masih ada suami, dia suka ngasih hadiah, itu mungkin temannya suami atau teman kita sekolah, suami juga sudah maklum, itu biasa. Tapi kalau seandainya semasa kita ada suami dia nggak pernah, tiba-tiba suami kita sudah meninggal, dia sering datang ada maksud tertentu, itu juga tidak boleh Bu ya. Masya Allah, detail banget ya Ustadz ya ajarannya ya. Kalau saya lihat di Indonesia kebiasaan iddah itu kurang ya Pak Ustadz. Kalau di Malaysia bagus.
di Indonesia rata-rata orang kurang paham, Ustadz. Kayak Iya. artis juga kurang paham, artis-artis tuh Ya, biasanya. biasa artis-artis kadang suaminya baru meninggal sudah show lagi, dia nyanyi lagi, itu Pak tidak Ustadz, boleh Bu. ya kalau misalnya ngirim uang gitu, terus mungkin kayak sekedar mau ngebantu, bilangnya mau ngebantu gitu, tapi sebenarnya ada maksud di baliknya. Jangan lihat maksudnya, terima uangnya. Nggak apa-apa, terima aja. Ya, jadi lihat gelagatnya, kita bisa lihat gelagat orang yang datang ada maksud itu bisa kita baca dari tingkah kelakuan mereka. Dulu waktu masih ada suami dia nggak pernah datang atau berbuat baik. Tiba-tiba suaminya baru meninggal, kalaupun dia ingin niat baik, tunggu habis 4 bulan 10 hari. Dari sebelum-sebelumnya. Kalau dalam masa itu jangan terima tamu. Kenapa? Karena bisa jadi fitnah. Apalagi tadi menyembunyikan itu tidak boleh. Kalau memang ingin menerima laki-laki lain berkunjung, tunggu 4 bulan 10 hari. Kalau udah ditransfer terima aja Ustadz ya. Iya ya bos. Jangan balikin. Kalau nggak tahu gitu. Iya. Iya, atau ngedeketin anaknya gitu kan. Ada juga. Nah, jadi kita bisa baca ya, bagaimana kondisi orang yang datangnya ada maunya atau datangnya ikhlas. Nah, kita bisa lihat ya Bu ya. Kalau ada maunya kita stop dulu supaya nanti keluarga suami, mantan keluarga suami atau keluarga suami yang sudah tinggalkan tidak berpikir yang aneh-aneh. Nah, itu seperti itu Bu ya. Itu akhlak namanya, jauh lebih tinggi dibandingkan harus nafsu kita yang harus kita utamakan. Ustadz lagi di Madinah ya? Kemana Ibu? Ustadz lagi di Madinah. Tadi Ini Masjid Al-Azhar. Ini saya ada foto di sini Bu. Di Masjid Al-Azhar tempat saya kemarin. Saya ada foto di sini kemarin. Pak Ustadz, itu kalau kayak gitu berarti misalnya kita terima nih, bilangnya karena ngebantu karena uang takziah lah kasarnya, tapi memang udah lama mungkin setelah itu hukumnya apa? Apakah itu kita terima itu jadinya kita dosa apa gimana? Iya, kalau uang takziah itu diterima sah-sah saja Ibu. Itu uang proposal. Iya, kalau dia ngomongin dia ngasih karena ada maksud uang gitu orangnya. takziah tapi dalam hatinya bukan, itu yang berdosa, dia yang berbohong. Uang proposal. Okay. Tapi kita yang terima tidak kenapa-napa kan? Tidak apa-apa. Uang takziah untuk mungkin membantu sedang dia berduka karena suaminya tidak ada, itu diperbolehkan uang takziah. Yang tidak boleh itu kalau memang niatnya ada maksud tertentu, itu tidak boleh. Oke, baik. Tapi uang takziah sering Pak Ustaz. Kemudian laki-laki tidak boleh menikahi perempuan selama ia masih dalam masa iddah. Karena menikahi perempuan dalam masa iddah itu haram hukumnya. Para ulama sependapat bahwa melakukan peminangan terhadap perempuan yang habis masa iddahnya adalah hukumnya juga haram. Jadi meminang, ada orang akad nikah, ada yang meminang. Meminang juga dalam masa iddah haram juga hukumnya. Apalagi akad. Minang saja tidak boleh, apalagi mengadakan akad nikah. Itulah kesimpulannya dari ayat 235 Ibu. Kalau di Malaysia tuh berarti merisik ya. Merisik itu berarti juga nggak boleh ya? Merisik itu meminang ya Bu. Ya, meminang tidak boleh. Melamar, merisik ya, melamar kan tidak ya? boleh. Oh, okay. Melamar tidak boleh, akad tidak boleh dalam masa iddah. Kalau betul-betul ta'aruf. Ya, ta'aruf juga tidak boleh Bu. Jadi yang boleh itu hanya seperti sindiran tadi, wah saya suka sih dengan akhlak wanita tersebut. Itu saja, sekedar seperti itu. Tapi ada tujuan lebih jauh daripada itu dilarang, itu hukumnya haram. Diperjelas nggak boleh. Kenapa? Tujuannya hikmah yang bisa kita ambil adalah menghargai almarhum suami kita dan menghargai almarhum keluarga dari suami kita. Itu adalah tujuannya Bu. Serem juga Pak Ustadz ya, haram hukumnya. Masya Allah. Iya, haram hukumnya Bu. Iya. Keren banget Ustadz. Saya baru dengar loh Ustadz sampai jamnya diatur, sampai ininya, Masya Allah. Ya, jadi kalau seandainya suaminya meninggal jam 10 pagi atau jam 11 siang, itu nggak boleh. Nanti jam 11 siang 4 bulan 10 hari dibukanya di situ lagi iklannya. Oh, buka Facebook, buka apa nggak boleh. Baru tahu masalah ya. Tebar pesona baru Ustadz. Ustadz, sorry. Saya mau nanya Ustadz, maaf ya teman-teman. Jadi boleh Ustadz kalau suami itu melakukan talak langsung 3 atau harus ada prosedurnya Ustadz? Langsung 1 dulu, 2 dulu, atau boleh dia melakukan langsung ketiga? Saya tampilkan, ini pernah saya tampilkan Ibu. Saya tampilkan lagi Bu ya di layar. Ada kan Ustadz sudah share itunya, PDF-nya itu. Iya. Saya tampilkan aja lagi, nggak apa-apa Ibu, biar kita dapat ilmu bareng-bareng. Pak, makanya Ustadz tadi diomongin 3 kali cerai, 3 kali kawin, terus gimana jadinya saya lupa gitu. Sekali aja Mbak. Ya, sekali aja. Ada yang berpendapat
Ya, ada yang berpendapat yang pertama, sebagian ulama ada yang mengatakan kalau seandainya mengatakan talaknya itu adalah langsung 3 kali, maka ada yang berpendapat jatuh langsung 3 kali. Tapi pendapat yang lain adalah mengatakan kalau seandainya dia mengatakan 3 kali seperti Indonesia mengambil hukumnya karena melalui negara dia tetap terhitung 1 Ibu. Lupa PDF-nya mana Ibu ya. Itu di tafsir Departemen Agama ada. Karena memang kita hukumnya melalui agama Indonesia pernikahan itu diatur oleh negara ya Bu ya. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengatakan talak langsung ketiga, itu dia tetap terhitung adalah 1. Pertama, oke. Ya. Saya lupa di halaman keberapanya Bu. Tapi nanti saya coba kalau kayak gitu tetap harus ngikutin aturan negara berarti Pak Ustadz ya? Iya. Kita ngikutin aturan negara ya. Karena memang Indonesia pernikahan itu diatur oleh negara. Kita mengatakan sebenarnya nikah di luar KUA itu sah ya Bu kalau ada walinya, sudah ada saksinya. Tapi secara negara tidak sah. Ya kita ngikutin negara lah berarti ya. Jadi kalau kata Bu Rina, bagaimana seandainya langsung mengatakan talak 3? Maka kalau seandainya mengatakan talak 3, kalau itu sebagian ulama berbeda pendapat, ada yang langsung bisa dikatakan sah, ada yang harus kembali ke talak 1. Nah Indonesia mengambil talak 1. Oke. Jadi tergantung negara yang memutuskan undang-undangnya Ustadz ya, kayak di Indonesia ya berarti harus ikutin itu. Oke. Ya, jadi nggak boleh seorang suami langsung talak 3, nggak bisa, nggak berlaku. Dia jatuhnya langsung talak 1. Emosi itu Pak Ustadz kayaknya. Ya itu karena emosi sebenarnya Bu. Tapi kalau talak 3 harus benar-benar diceraikan kan Ustadz, nggak boleh ditunda-tunda. Ya, kalau sudah talak 3 berarti dia nggak boleh kembali ke suami yang lama, harus nikah dengan laki-laki lain. Iya, berarti harus diproses perceraiannya. Kalau ditunda berarti masih kita. Jadi kalau sudah talak 3 itu sudah harus nikah dengan laki-laki lain. Nggak boleh dia lagi balik ke itu. Jadi memang harus diurus cerainya kalau sudah talak 3. Karena memang tidak akan dia kembali lagi ke suami yang pertama. Kalau dibatalin ke KUA-nya ke negaranya, saya nyesel talak 3, jadi nggak mau gitu. Nggak boleh kan? Nggak bisa, tetap haram kalau balik lagi mesti kawin. Ya tadi saya katakan kalau seandainya dalam perkataan ini belum pernah cara talak sebelumnya Bu ya. Ini maaf Ibu, ini boleh saya share Ibu, dapat sudah PDF-nya. Saya nggak keluar ya Ustaznya di saya ya. Ya, sudah keluar Bu, keluar. Ya, nampak Bu Rina? Oh iya ya udah. Ustadz. Di ayat 229 saya dalam ayat ini dijelaskan bahwa talak roja itu hanya berlaku 2 kali. Kalau talak sudah 3 kali tidak boleh rujuk lagi dan dinamakan talak bain. Para ulama berpendapat, ini kesepakatan para ulama, bahwa seseorang yang menjatuhkan talak 3 langsung sekaligus maka talaknya jatuh langsung 3. Tapi ada ulama yang berpendapat jatuhnya talak 1. Ini yang pertanyaan Bu Elsa ini jawabannya orang jahiliyah itu suka mempermainkan masa iddah dan talak. Jadi ini jawaban Bu Rina di sini di tafsir Departemen Agama di ayat 229. Jadi ada 2 pendapat. Maaf Ustaz. Tapi kalau Indonesia ya Bu. Oke. Sekarang gini, udah kan ya mereka talak 3. Jadi suami istrinya harus kawin dua-duanya Ustaz. Istrinya harus kawin dengan yang lain, suaminya harus kawin istrinya dengan saja. Istrinya saja, tidak mesti suaminya. Oh gitu. Ya, istrinya saja yang menikah dengan laki-laki lain. Ya, ini saja mungkin Ibu yang dapat saya sampaikan. Lebih banyak kurangnya kita mohon maaf, kita tutup dengan istighfar dulu. Karena kita tadi ada nyebut nama orang di dalamnya. Ya. Ustadz, Usi mau tanya Ustadz satu ya, untuk Usi. Materi Senin. Oh iya Pak, coba tanya. Maaf Ibu. Untuk hari Senin berarti kemarin center chattingan Bu Eli dulu waktu nama-namanya, berarti untuk hari Senin ada yang presentasi nggak Pak Ustadz? Ustadz nanti lambat. Ya, untuk hari Senin kemarin Hamzah Koto. Berarti untuk hari Senin saya jelaskan tujuan mempelajari ilmu tajwid. Kemudian saya minta untuk menjelaskan terakhir sampai apa Bu?
Lupa saya kemarin. Alif lam Ustaz. Alif lam berarti menjelaskan ayat-ayat sajadah. Saya mintakan kepada siapa yang ada dalam grup ini ya. Saya lihat dulu. Atau Bu Tias, bisa Bu Tias ayat sajadah nggak susah Bu Tias. Halo. Bisa Ustaz. Bu Tias hadir ada di dalam suara Bu Tias? Alhamdulillah hadir Pak. Ya, saya nanti minta jelaskan di hari Senin ayat-ayat saja. Hadir Pak lagi makan kue pancong. Hari Senin. Iya Pak, tolong diajarin dulu Pak ya hari Sabtu Minggu. Ibu. Jadi menjelaskan ayat-ayat sajadah, kemudian apa doa yang harus dibaca ketika bertemu dengan ayat sajadah. Itu saja mungkin kemudian huruf kemarin H sedang huruf Kho berarti ya Bu ya. Huruf Kho ya Pak. Iya. Ya, Pak. Ini saja mungkin Ibu yang dapat saya sampaikan sebelum kita tutup. Kita istighfar dulu semuanya 3 kali. Istighfar. Panggil nama orang dalam pengajian kita Ibu ya. Mudah-mudahan itu tidak menceritakan keburukan. Astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa ini. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna bil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an. Wa zayyin akhlaqana bil Qur'an. وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ini saja dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.